data ya, Bu? Ya, ini begini, kan yang pertanyaan saya tadi mengenai orang-orang yang sebelum Islam kan, yang suruh diikuti puasanya. Terus Nggak ada, enggak, salah. Bu, salah lagi, Bu. Kami tidak berapa itu? Astagfirullahaladzim. Isinya. Ibu makanya sabar. Kalau saya yang jelasin jangan dipotong. Ayatnya dari suami. Iya, makanya Ibu dengarkan saya, Bu. Bu, menuntut ilmu tuh Bu, saya bertahun-tahun loh, Bu. Nggak ada ceritanya Ibu pinter dan mengerti dalam waktu durasi semenit 2 menit. Hebat banget, Bu. Orang pesantren itu 9 tahun loh, Bu, sekolah, Bu, belajar. Saya bertahun-tahun. Saya ngerti. Ilmu saya tidak maka tolong, Bu. dengan ini Rifan. Cuma No, ini saya bukan kan kita lagi membandingkan ilmu, tahu. tapi setidaknya dengarkan juga saya bicara biar Ibu paham. Diksi dalam Al-Quran itu, berpuasalah kalian sebagaimana dulu orang-orang juga sudah diperintahkan puasa. Bukan berarti puasanya sama dan mirip, gak gitu cara memahaminya. Tapi orang-orang terdahulu juga sudah diperintahkan puasa. Walaupun demikian, mau dimaknakan mirip Ibu sama, kita ini kami nggak boleh sok tahu ya, Bu ya. Kalau ada yang mengatakan puasa 40 hari 40 malam Musa itu nggak makan-makan, itu menurut siapa? Ada nggak yang bisa menunjukkan secara eksplisit bahwa dia melihat Musa betul-betul nggak makan selama 40 hari 40 malam? Kalau sumbernya dari kitab Anda, kami orang, kami adalah orang yang tidak percaya bahwa apa yang diinformasikan dalam kitab Anda itu adalah sesuatu yang benar. Kenapa? Karena kitab Anda telah bercampur dengan pendapat manusia. Nah, makanya saya tanya secara rasional, menurut Anda Tuhan benar nggak nyuruh manusia nggak makan-makan selama 40 hari 40 malam? Untuk apa? Apa gunanya nggak makan-makan 40 hari 40 malam? Kan gitu. Sekejam itukah Tuhan? Kan gitu tuh. Oh, kalau di Islam perintah ya, diperintahkan untuk puasa. Iya. Seperti itu. Yang mana ada sahur, terus ada dalilnya, ada dalam Al-Quran atau dalam hadis. Hadis berapa, Bu Rifah? Ya, Ibu kalau mau masalah hadis, Ibu download ini ya. Nih saran saya nih, anak. Iya. Nih, Ibu download ini nih. Kalau Ibu mau belajar nih, karena nggak bisa saya ngajarin Ibu semua hadis tentang puasa. Duh, Bang Natu jangan pergi dari ini dong. Nih, Ibu download ini nih. Bu, download aplikasi Hadisoft ini. Ya. Hadisoft. Terus Ibu buka, ya, Ibu buka biar enak nih. Ibu klik di sini. Kata puasa. Nih. Ya. Nih. Ibu akan menemukan 2.800 perkara tentang puasa. Saya nggak mungkin ngajarin Ibu semuanya di sini. Iya. Ya. Saya sudah Gitu. pernah baca sih. Ini yang saya mau pertanyakan, yang panutan untuk puasa itu dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Segala sesuatu tentang ibadah kami itu panutan dari Nabi Muhammad, Bu. Terus apa ada dalilnya untuk Nabi Muhammad puasa ya, Bu? Ya Allah, Bunda, Ya, ini kan Nabi Muhammad semua nih. Loh. Oke. Makanya saya suruh Ibu download Hadisoft ini. Nih. Oke, Bu, saya cari. Ibu lihat nih 2.830 kata untuk puasa. Ini Nabi Muhammad, Bu, yang ngomong, bukannya Bang Jibril, bukan Bang Ben. Ya, kalau saya bilang Nanti tadi, saya pelajari. kalau masalah fikih, Ibu belajar sama ulama. Saya ini pendebat, pendiskusi, bukan pengajar fikih. Nah, ulama yang mengumpulkan hadis-hadis tentang Nabi Muhammad berpuasa dan tentang bagaimana dia ngomong Nabi Muhammad loh. Nih Nabi Muhammad yang ngajarin itu. nih. Oke. Dari Nabi Muhammad ini. pelajari. Hadis ini semua dari Nabi Muhammad. Hadis ini kan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad, Bun. Nih, Nabi Muhammad nih. Bu. Rasulullah SAW berkata. Semua ini perkataan Rasulullah, Bu. Hadis atau Quran ya? Hadis. Oh, jadi Hadis, katanya hadis. Oh, gitu. Oke, fine. Jadi hadis Iya dong. Bukan dari Quran. Bukan dari Ya Quran, hadis dari sumber hadis. primer lah. Oke. Oh iya dong. Dan numpang bagus. Tunggu bentar. Bentar. Tahu nggak apa arti hadis? Coba jelaskan. Ingin tahu. Nah, hadis itu adalah apa-apa yang Nabi Muhammad katakan dan lakukan. Oke. Yang petunjuknya dari Allah. Pernah dengar. Sorry ya, nih. Ya.
Satu. Dan ini sumber primer umat Islam. Kenapa? Dalil perintah di Al-Quran untuk mempercayai hadis ada. Sudah terdapat suri tauladan di diri Nabi Muhammad. Hadis dan Al-Quran beda. Al-Quran itu perkataan Allah. Oke. Apa yang diksinya muncul dari Allah langsung. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu inspirasinya dari Allah, tapi kata-katanya dari Nabi. Itu beda. Nah, jadi kami menjadikan dua ini sumber primer. Begitu perintahnya di Al-Quran, cara puasanya nggak mungkin di Al-Quran. Emang Tuhan yang harus saya puasa gini ya, masa Tuhan yang mau puasa? Tapi bagaimana cara puasanya? Kata Allah, sudah ada para diri Nabi suri tauladan. Ikuti Nabi. Ya ada di hadis begitu. Ya. Saya bertanya seperti itu karena kan sempat tanya sama suami. Nggak apa-apa. Nggak usah dijelasin, nggak apa-apa. Iya, jadi Nggak usah dijelasin kenapa ibu bertanya. Kita fokus ke pertanyaannya aja, Bun. Kita edukasinya aja, Bu. Kalau apapun yang ibu alami nggak usah. Ntar dulu, ini bunda ibu yang sebelah tadi juga mau bertanya. Biar bergantian. Silakan. Kakak ini Kristen ya? Bentar, kakak Kristen. Kristen banget. Oke, silakan. Ya. Kita kan masih saudara ya. Jadi maksud saya mau bertanya dengan dengan kasih ya. Saya mau menanya tentang dari Quran, boleh nggak? Apa? Tentang apa? Anda minta di Al-Quran itu tentang apa? Tentang final judgment, tentang hari akhirat penghakiman dalam Quran 43:61. Oke. Dalam bahasa Inggrisnya sih, neither the Quran nor the Hadith tell us why that it is will judge. Al-Quran, sabar. Al-Quran surah ke-41 43 61 ya. Surah Zukhruf nomor 61. Tanda kiamat. Ya, tentang hari penghakiman. Ya, bentar, sabar. Oke. Dan sesungguhnya turunnya Isa itu la ilmu lisaat atau pertanda akan datangnya hari kiamat. Pertanyaannya apa, Sister? Pertanyaannya, yang menghakimi seluruh dunia atas dosa dan kesalahan itu Allah atau Isa Al-Masih? Allah. Tetapi kenapa di sini dikatakan kalau the final judge itu Isa Al-Masih ya? Mana? Di ayat berapa? Dalam ayat Quran 43:61. Dan sesungguhnya turunnya Isa itu pertanda akan datangnya hari kiamat. Di mana kata dia menjadi hakim untuk seluruh manusia? Sebentar, saya ada translatornya. Saya nggak tahu nih. And indeed he will be knowledge of the hour, so be not in doubt of it and follow me. This is a strike path. Chapter lainnya Judgment-nya di mana? Judgment kalau dia menghakimi seluruh manusia. A sign for the hour artinya apa? Yang mana? A sign for the hour maksudnya apa? Dalam bahasa Inggris itu artinya apa emang? Enggak, aku mau tanya ke kamu dong. Ya, saya nggak bisa bahasa Inggris dong. Di sini knowledge of the whole. Nih ya, nih bahasa Inggris nih. Nih kalau kita pakai bahasa Inggris di sini nih. Saya nggak tahu Anda pakai versi mana tuh ya. Artinya maksudnya dikirimkan pada kita gitu, Bang. Apa, Mbak? Nih. Apa yang dimasalahkan And dia? indeed he will be a knowledge of the hour, so be not in doubt of it and follow me. This is a strike path. Jadi yang kakak tanyakan yang mana, Kak? Saya bukan orang yang fasih bahasa Inggris, by the way. Yang mana yang kakak tanyakan? Jadi itu, karena gini, Kak, bentar. Tanda maksudnya tanda tanda apa? Nah, tanda ini, apa Kak, maksudnya ini. apa? Coba jelaskan. Ini, Kak, yang harus dipahami dalam Islam itu bukan harus bahasa Inggrisnya, ini yang harus saya pahami. Ini nih. Bahasa Indonesia Wa innahu bentar, karena kalau ini Bu, Kak, kita itu nggak akan bisa diskusi bagus kalau sebelum kami selesai menjelaskan tuh dipotong dulu, Kak. Kayak gimana ya? Ini nggak akan bisa kita dapat. Makanya katanya pakai kasih. Kalau pakai kasih itu hargai ya. Hargai. Diam dulu, di mute dulu. Oke. Nih abang saya udah datang nih yang fasih bahasa Inggris nih. Mute ya. Wa innahu la ilmul lisaat. Ya, dia menjadi apa? Menjadi pengetahuan tentang tanda-tanda lisaat, saat-saat. Tahu tanda-tanda hujan, tahu kan? Tanda-tanda hujan itu diawali dengan petir.
Misal, maka petir itu tanda-tanda mau turun hujan. Nah, ilmu, jadi innahu, si Nabi Isa ini menjadi pengetahuan tentang tanda-tanda, membawa tanda-tanda, menjadi tanda-tanda hari kiamat. Itu ya. Itu dulu, nanti ke Bang Jibril pakai bahasa Inggrisnya. Saya jelaskan dulu gini. Tidak ada di dalam narasi ayat ini dia menjadi hakim menghakimi seluruh manusia. Kalau ada bagian part mana yang ada? Apakah fala tamtarunna biha wattabi'un? Hadza siratum mustaqim atau wa innahu la ilmu lisaat? Karena la ilmu lisaat, la ilmu pengetahuan, Kak. Lisaat, saat-saat. Jadi tidak ada di situ sama sekali ada diksi dia akan menjadi hakim untuk seluruh manusia. Itu tambahan dan bahkan itu framingan yang tidak boleh diikuti ya, Kak ya. Itu salah besar. Bang Jibril mungkin menggunakan kaidah bahasa Inggris nih karena aku udah lama nggak pulang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judgment ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yeah, so the verses said. Bang Melito udah jadi moderator ya. Siap. No, so the verses said, and indeed will be knowledge of an hour. So be no in doubt of it, and follow me. M-E here, it means God, not Jesus. This is the straight path, and knowledge, that means Jesus, is a sign. Will be a sign for the knowledge of the hour. That means the hour. You know the hour means, right? Who said let's follow me there? This is Jesus or God? God, because the M is in capital there. If you M. This is M is too small. I read the Quran now. Quran.com. That says. All right, let me- and follow me, and this is the straight path. all right. Oke, let me show saya you ngerti itu. Nanti sebelum Bang Jibril saya paham itu. Bang Jibril bilang tadi Allah kan yang berkata begitu. then. Me. Ini No, me, Ya. me, and Me follow itu me. siapa? That's the Yes. God. ya, Small follow word. me. Not a big Ya, word. kan ditanya Not- kan not yang follow Jesus, me ya. itu siapa? Ya. Jadi Ya. gini Kakak, ya. The Kakak harus tahu capital. Nabi. This is the capital. Oh, which one you read that? This is which translation? This is Sahih International. Then I have the Quran.com as well here. Yeah, I'm Malah. using the Sahih International and the King Fahd Quran Complex for the Indonesians. Okay. Okay, but as I read it here, it's about the small word, follow me, and this is the straight path. But why the Jesus as the hour? Kenapa? He is the sign. He is the sign. Just like when he came back. Yeah, he's a sign. So there is in Islam, we as a Muslims believe there is like hundreds of sign before the hour. Like one of them is when our Prophet Muhammad sallallahu alaihi What is the wasallam said, hour? Excuse me. What It's is the end of the time. Kakak It's end selesai of time. dulu. Duh, Okay, ya sorry. Allah. Okay, fine. the hour in English means the end of time. Okay. So there is a couple of signs that our prophets already give us, including, I think there is people, Arabs people in the desert will be raised to build a skyscraper in the deserts and all that. So there is dozens of signs before the hour, like before the end of time. So Isa came back is one of the sign. That doesn't mean Isa knows when is it, but he's one of them. He's one of the sign. Okay, so I just give you an example that the deserter or the people of the desert is gonna build a skyscraper as a sign. That doesn't mean the Arabs or the skyscraper knows the hour. Do you understand that? Of course, no one knows that. There you go. So Isa and came Jesus back know is that. one of the sign. That doesn't mean Yeah, only he Jesus knows know the it. sign. Yes. Yeah. And I have a question. Does Muhammad Sure. also understand and know the sign of the hour? No, he clearly said he doesn't know. Just like when Jesus asked by somebody, I think in the Bible said, when somebody asked, do you know about the hour? And he said, no, I don't know. Only God knows. Just like when somebody's asking our prophet, our prophet said, yeah, we don't know. Only But God why knows. Jesus knows that he is the true sign of the hour? Okay, so so kenapa nih?
Matthew Enggak, 24. aku tuh apa bang maksudnya tuh dia kayaknya salah. Bentar bang Rizal. Kakak Matt, gini Kak Matt, kan diskusi itu biar enak ya. Kan saya juga mendengarkan Bang Jibril nih. Sebelum clearkan dulu semua, tangkap dulu, baru tanggapin. Jadi kakak tuh kita dengarnya clear, karena aku juga tertatih-tatih bahasa Inggris, bahkan aku mencoba menyimak. Oke. Yeah, you Kita have di sini to kan- listen to me to understand, not to just answer my questions. Nah, that's my point. Thank you, my Yeah. brother. I like it. I like it. Okay. Yes, no, Interesting to yes. discuss with you all. Thank you. Yeah. Continue. So, please continue. So your questions is why that Isa have to come back? Yeah, and then why that he knows the sign of the hour? He is the sign of the hour. He doesn't know about the sign of the hour. Yes, So exactly. I No, just but make this it's the sign of the distinguish between the lines. Yes, but why if you are not a sign, well, how did you know that you are a sign? How do you know that He you came before, the hour. Okay. He's the sign of the hour. So he came before the hour. So he doesn't know exactly when is the hour. He's just one of the sign. Just like when our prophet said there will be a woman who birthed her master. That's one of the sign. That doesn't mean that woman or that master is knowing the sign. Did you get that? Now I don't understand. That doesn't make sense for me because for me Okay, it's then if you are one of the the sign of the prophecy, hour. one of the prophecy of the hour, our prophet said there will be a woman who will give birth to her master. Did you get that? So there is probably okay. How do I explain it more explicitly? So there is a woman who will give birth to her master. So the son will be her master. Okay. Okay. That means it's until That's now. that's the end of time. That's one of the sign of the hour. The master born from the woman. Which one is it? Yes, Is it that's one of the prophecy of our prophet said. Oh, that means you have to wait until there's a woman give the birth to the one man. To a master, yeah, to her master. Which master is it? What type of master you mean here? Yeah, you're asking two details what our prophet already explained. You can read Sahih Muslim number 9 there. Okay, please That is one of the sign. That is one of the sign of the hour. No, come back to your question. Your questions about why Isa have to come back and all that. Can we go there? Is that- I don't understand why he came back because he will judge the whole world. That's you misunderstood that statement. So okay, just like you right now, you're a Christian, right? You believe Jesus is God and all that, right? Yes, it was truly. Even the Bible did not say so. Even when Isa himself never said he is a God, right? Oh, Jesus said he is God in the Bible. Yes. Oh. Where that? Where can you tell me that? Can you show to us? Can you tell me that? What did you say? Oh, of course, in the Revelation. Revelations. In the Revelation. Okay, please you open your can. Revelations. Which chapter and verses? Excuse me, wait a second. I open it. Bang Jibril, boleh kita Revelation. kembalikan pembicaraan ini ke bahasa Indonesia, Bang? Bandar, Boleh. penonton kita. Enggak, karena dia tadi baca ayat Al-Qur'annya pakai bahasa Inggris. Ya, Boleh, saya ngerti bahasa Indonesia ya. iya. Ya, Oke, kita kembalikan ya Bu. Mohon izin karena di sini ada penonton juga. Boleh. Dapat Boleh. wawasan juga Kita Bu. diskusinya dengan baik. Jadi gini, Ya, tadi dua narasumber kami sudah cukup baik kan Bu? iya bagus. Cuman Oke, saya kita masih kembalikan ya Bu ya. pemahamannya masih belum paham saya it's tentang. okay. Nanti kita Oke. coba bantu. Iya. Silakan. Nah, udah awalnya masih- Nggak, kita tadi mau udah selesai Bang Jibril masalah Nabi Isa itu menjadi tanda. Enggak, tadi kan Udah itu udah selesai. Tapi dia kan pertanyaannya kenapa mesti Nabi Isa yang datang setelah kiamat? Saya mau point Oke. out. Kenapa dia sebagai tanda bukan Muhammad sebagai tanda? Karena kalian kan Nabi Muhammad sudah selesai ya, tugasnya, udah clear. Sebentar Bun, ini saya lagi sum up dulu. Saya lagi sum up Muhammad dulu yang datang, sebentar. ya kan? Master yang Ya, mana? saya- yang Easy dong kakak, easy dong.
Katanya penuh kasih. Kalau penuh kasih itu sabar. Sebaik-baik. Take it easy. Nggak, kita paham Take it kok. easy. Bang Jibril kan lagi jelasin ke saya. Oke, fine. Jadi- Let's explain. Jadi kenapa mesti Nabi Isa? Karena saya mau jelasin karena Nabi Isanya pun nggak pernah bilang dia Tuhan, tetap ada yang menuhankan dia. Jadi mesti Nabi Isanya yang datang dan bilang kalau dia bukan Tuhan. Dan kalau that's ditanya not true, kenapa like- bukan Nabi Muhammad? Wait a minute, sister. Please wait. I'm still learning. Nanti- I'm nanti still, Bunda- nanti Bunda begitu listen jelasin, me. saya diam What kok, Bang Jibril Bunda. say to me. Okay, Come okay, on, fine. please. Continue, With kasih. Katanya with kasih, Kak. Nanti gitu Bunda jelasin, kita diem kok. Habis itu kenapa bukan Nabi Muhammad? Karena tugas Nabi Muhammad sudah selesai, tapi tugas Nabi Isa belum selesai gitu. Oke. Oke, mungkin saya bikin tambahkan lagi, kuatkan lagi hujah Bang Jibril. Bang Jibril, saya mau tanya. Tadi kan kata Bang Jibril Siap. tadi nunggu master ya, nunggu satu master. Ya, profesinya dari Bukan. Di hadis sahih Muslim nomor 9, Rasulullah menjelaskan tanda-tanda hari kiamat itu nanti akan ada seorang perempuan atau ada perempuan yang melahirkan masternya, yang melahirkan tuannya. Itu adalah tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat. Oke. Ya, tapi apakah perempuan itu atau anak itu tahu hari kiamat? Bukan, mereka cuma pertanda. Ini Sama seperti Nabi Isa. Nabi Isa nggak tahu kiamatnya, tapi dia adalah sebuah tanda. Sama seperti orang-orang Arab yang membangun gedung tudung tinggi, mereka gedung itu atau orang yang membangun itu tidak tahu kapan kiamat, tapi mereka adalah tanda-tandanya. Clear. Kalau kita sebagai tanda, kok kita nggak tahu sebagai tanda? Gimana maksudnya? Oke, wait, tunggu. Bentar. Bentar dulu, sebentar. It's okay, kami ngerti. Kami sangat mengerti Anda. Bentar dulu dong sayang, kalau kayak gitu gimana mau jelasin? Oke, sayang. Pertama, Bang Jibril udah jelasin gini ya. Yang namanya tanda itu dia tidak mesti harus tahu hari kiamat. Kenapa? Karena Bang Jibril udah kasih dua tuh istilah. Contoh, tanda-tanda hari kiamat nanti datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa Ya'juj Ma'juj tahu kapan hari kiamat? Enggak. Nanti tanda-tanda kiamat akan ada perempuan yang melahirkan anak yang nanti anaknya jadi tuannya. Apakah anak itu adalah orang yang tahu hari kiamat? No. Apakah tanda-tanda ketika Nabi Muhammad mengatakan nanti dibangun gedung tinggi di Arab, apakah pembangun-bangun itu adalah orang yang tahu hari kiamat? Tidak. Tapi itu tanda-tanda menjelang hari kiamat. Pertanyaan selanjutnya, kenapa dia jadi tanda dia nggak tahu? Loh, emang di mana ada aturan tanda-tanda hari kiamat itu harus tahu kalau dia bahwa dia harus tahu kapan hari kiamat? Sejak kapan itu terjadi dan kapan itu dijelaskan gitu? Kan, kalau kita kan sebagai tanda, ya kan? Artinya, kalau misalnya saya sebagai tanda, ya, artinya saya tahu dong kapan saya menentukan, menetapkan. Ini tanda logikanya kakak sendiri. Gini ya. Uni, Bentar, sebentar Uni. bentar. Ini sebentar. Sedikit aja. Saya mau balikin sedikit. Mem. Ya. Kita bisa bahasa Inggris. Itu sebuah pertanda kita pintar, tapi bukan berarti kita pintar. Oh. Kita Make kan sense sudah nggak? bisa juga. nggak masalah. Tapi kita nggak tahu kan kita pintar. Kalau kita bahasa Inggris kan kita bisa pintar juga. Ya kan? Ya, tapi itu Dan lagi pertanda ini juga, kan. Bang Jibril. Pertanda Iya. kan. Berarti ini orang Pertanda, menguasai lebih dari betul. satu bahasa. Itu berarti dia IQ. Iya. Nah, tapi bukan berarti dia Bukan pintar berarti kan? dia tahu dia pinter gitu loh. Lebih pintar daripada yang punya Enggak, bahasa. bentar dulu. Pertanda. Bentar. Tapi kan tanda Logika ini kakak itu sebenarnya enggak. tanda kedatangan. Kak, nggak bisa kakak Tanda paksain. Bentar dulu kak. Beda Bentar loh. dulu kakak. Kak, bentar dulu. Boleh kakak pakai logika kakak? It's okay. Gini ya, kakak harus dengarkan baik-baik nih biar nggak salah paham lagi. Yang mengatakan bahwa Isa itu tanda hari kiamat tuh Nabi Muhammad. Oh ya? Di mana? Loh, oh iya, di mana yang bawa Al-Qur'an tuh siapa? Nabi Isa emang. Yang bawa berfirman Al-Qur'an siapa? Nabi Muhammad. Yang berfirman Allah. 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 Oh, tapi kok Enggak, gimana kakak bisa mengerti? Saya belum selesai jelasin, kakak udah potong terus masuk lagi ke pembahasan lain. Akhirnya kita nggak ngerti, wajar kakak nggak paham. Jadi ini bukan kasih, tapi ini kakak mendebat dengan ketidaktahuan kakak. Iya, Kakak kalau mendebat kami, kakak bawa mendengarkan referensi. mendengarkan untuk mendebat, Untuk bukan untuk membantah, memahami. bukan untuk memahami. Gimana mengerti coba? Your point. I understand your point. Aku ngerti poin kalian, nggak masalah. Kan gimana coba Bang Jip, kita mau diskusi dengan penuh kasih Bang. Kita ngomong sedikit aja, dia udah potong, kita belum selesai loh, belum klimaks lagi. Oh, belum klimaks ya? Atau Oke. Iya, Uni, belum boleh- sampai ke poinnya, boleh ini bukan sedikit iya, aja. klimaks, Gue belum bingung sampai sama poinnya. kakak ini.
Kita Iya. ngomong satu kalimat, Anda sudah bilang saya sudah mengerti. Gimana, Kak? Iya. Satu kalimat belum kelar, Anda sudah bilang sudah mengerti. Itu gimana, Kak? Saya bingung, Kak. Saya ngerti, bro. Jadi Tuh kan, nanti ketika dia udah ngerti, nanti dia beda lagi pemahaman kita, itu pengertian dia dan kita terima itu. Jadi buat apa kita ngejelasin, Kak? Gini aja madam. Enggak, Izin, kakak, Madam. saya bingung bentuk kasih dalam agama Kristen tuh gini diskusinya. ini memang bentuk kasih. Kita kan nggak mau ngamuk-ngamuk, nggak mau emosian sayang. Gini kak, ngamuk-ngamuk itu bukan berarti harus suara keras kak. Ya kan? Ketidaksopanan itu adalah ketika bertanya kepada orang lain dan orang lain menjelaskan kak, lalu dipotong dengan ketidaktahuan itu namanya nggak sopan Oke. sayang. Kan udah jelaskan tadi kan dari Bang Jibril udah jelas. Saya belum selesai. Saya lagi ngomong, saya belum selesai. Oke, main. Kak, saya ini spesialisasi ular beludak BDW ya. 6 tahun saya menghadapi orang Kristen ya. Jadi saya tahu kok kak. Nggak semua orang ular budak sayangku, tidak. Iya udah makanya kakak tunjukin kalau kakak bukan ular beludak. Gimana mau diskusi kak? Orang ngomong apa kak? Yaudah kakak yang ngomong deh 2 jam saya tungguin. Ya, enggak lah, ini kan aku bukan hostnya sayangku. Ibu, Ya kan? ibu madam, kalau saya katakan tanda-tanda ibu akan turun ini akan di-kick gitu ya ibaratnya. Iya. Adalah karena ibu ngoceh mulu. Ibu kira-kira tahu nggak di menit berapa saya akan meng-kick ibu? Karena saya moderator nih. Oh, saya mau di-kick. Saya boleh. katakan nih sama teman-teman netizen 1.000 orang, ibu ini Itu tanda-tanda analogi, Bu. Contoh. My Itu God. analogi. Jadi saat ibu Susah emang kita nih. ibu dikasih tanda sama moderator. Kalau Anda ngoceh terus, saya akan kick. Itu kan tanda ibu. Tapi ibu kan nggak tahu kapan menit keberapa, detik keberapa ibu di kick. Nah itu analogi Tanda itu. tahu. Yang punya tanda kan pasti tahu dong. Nah, Emang ibu tahu Allah yang menit keberapa? tahu. Oh, yang tahu. Berarti Yesus kan tanda kan dia tahu kapan dia perlu taruh tanda. Ini apa sih ini? oh, nggak nyambung. Ini saya kasih analogi. Makanya dengerin. Sabar Elin, sabar Elin. Gampang. Inilah Gampang lagi. alasannya kenapa saya tadi itu emosi karena Anda tidak mau mendengarkan tapi sok tahu kemudian pengetahuan Anda dilemparkan ke kami jadi ketawa. Kenapa? Pertama Anda mengaku Anda paham, Anda memotong ketika orang bicara. Berkali-kali Anda memotong kami berbicara. Tujuan Anda bukan ingin mengetahui. Buktinya Anda potong lagi. Saya masih ngomong, Anda masih potong. Akhirnya kita tidak jadi menjelaskan. Kita buang waktu di sini. Inilah katanya diskusi kasih. Maaf, bagi saya ini bukan diskusi kasih, ini debat kusir namanya. Buat up lagi dipotong lagi. Belum selesai sudah dipotong kawan-kawan. Kira-kira menurut teman-teman semua worth it tidak? Saya ngobrol dengan kakak ini yang dipotong-potong terus teman-teman. Percuma. Nggak Karena bisa. akan Tadi dibantah saya sudah terus. coba sederhanakan Cuma ya Bu ya. dia nggak Coba. minta Ini saya, knowledge. ini boleh saya kasih analogi biar ibu nyangkut nih otaknya. Silakan Bang Ben. Misalnya nih, tanda-tanda seorang mahasiswa mau di drop out ketika IPK-nya di bawah 2. Mahasiswa ini tahu nih tanda-tandanya, tapi apakah mahasiswa ini tahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa dia, jam berapa, detik ke berapa surat drop out itu datang? Tahu nggak dia? Pakai nalarnya Bu, lanjut tuh nih. Oke. Nah gini jadi, simpelnya gini Bang Ben, lanjut tambahkan Dikit satu lagi. lagi, Uni. Ini lo banyak banget. dikit aja biar dia Masih otaknya ngerti lah. digunakan gitu kan akalnya. Jadi tanda-tanda sosok seorang anak menjadi dewasa gitu ya, misalnya laki-laki keluar jakunnya ya kan, kemudian apalagi suaranya semakin berat. Pertanyaan saya adalah kapan keluar jakunnya itu tadi? Nah, jadi itu otak dipakai gitu loh ya. Saya tambahin lagi. Lagi. Saya tambahin lagi. Waktu dan tempat Bang Jibril silakan. Jadi ibu hamil, ibu pasti pernah hamil dong. Habis itu kontraksi adalah tanda-tanda melahirkan. Keren. Habis itu ibu dapat kontraksi. Apakah ibu tahu kapan ibu melahirkan? Enggak, tapi ibu tahu Enggak, udah enggak. deket. Itu sebuah tanda-tanda. Tanda-tanda. Mau nambahin Betul. pada tuh Silakan. udah. Nih tanda-tanda nih Bu, saya mau dilamar orang nih, ya kan udah ada nih yang chat-chat, ya kan kirim-kirim baju, kirim-kirim barang. Tanda-tanda mau dilamar nih Bu. Tapi tahu nggak kira-kira tepatnya kapan saya dilamar nih Bu? Ah itu dari saya tuh analoginya, gitu. Udah? Ngerti nggak Bu? Oke Masih belum ngerti. Ibu, Madam, dengan segala hormat, apa ada lagi yang mau disampaikan? Jika tidak, Dibuka ini biarnya madam, masih ada. dibuka biarnya. Boleh jawab. Udah boleh Oh, jawab iya. belum? Udah boleh jawab belum? Nanti dibilang aku berantem. Silakan. Yang lain diam. Silakan. Kita diam nih ah. Iya.
menurut saya kan seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya orang mau melahirkan, udah punya tanda ya kan, tanda the hour kan artinya penghakiman ya kan, judgment day. Jadi kalau misalnya seseorang sebagai sebuah tanda, artinya dia pemilik tanda, ya kan, artinya dia sendirilah yang yang mengetahui kapan dia datang, kapan dia mau masuk, kapan dia turun. Sama seperti orang yang mau melahirkan, artinya kan nggak lama, iya kan, nggak lama tandanya datang. Jadi orang yang mau ngelahirin itu tahu Bu, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, meskipun sudah air ketuban pecah Bu. Gini, sebentar. Tahu Bu. Tanda the judgment. Ya, tanda the judgment. Aku juga mau nangis sumpah. Saya bawa analogi Ibu. Kenapa? Ini yang dibawa sama Bang Jibril. Ibu, ketika bukaan keempat, ini bukan keempat lah Bu. Saya bilang bukan keempat aja Bu. Air ketuban udah pecah Bu. Dia tahu nih, ini tanda melahirkan. Apakah Iya kan? orang yang bukan Bisa bahasa Inggris bukan berarti pinter kan? Iya nggak? di sini kan bukti Bang Jibril. Ini bukti. Orang mau melahirkan. Persoalan Bang Jibril, intelektual quotient-nya nggak jalan. Intelektualnya nggak jalan, Bang Jibril, maklumi aja. Benar, sebentar. Jadi intelektualnya rendah. Belum selesai Nggak apa-apa, ngomong, nggak apa-apa. Anda sudah potong saya, ya kan? Artinya kalau tanda itu tanda, kenapa bukan Muhammad? Kenapa bukan Allah izin. sebagai tanda Ibu, tersebut? madam. Saya jawab, izin saya jawab. mengkonfirmasi, Allah Ibu. bukan sebagai tanda Ibu, dari Enggak, itu Madam. pertanyaan Rijal, biar aja Rijal, dia tanya Sebentar, biar. kenapa bukan Allah yang sebagai tanda dari penghakiman? Kenapa Oke, saya jawab. Ya, Oke, kenapa saya jawab. Allah nggak perlu pakai tanda Yesus, ya kan? Kenapa Ya, saya jawab. kalian Al-Masih itu kenapa dalam Quran bahasa Inggrisnya the Lord itu artinya Allah, ya kan? Dalam Saya jawab ya. Satu-satu dong, masa di babi buta semua pertanyaannya satu-satu dong. Mana nih dan malah kan di dalam dibantu. Alkitab juga Yesus is the Lord. Waduh, kelihatan Bu kasihnya Bu. Satu-satu Bu, jangan. Sayangku. Bu mau bertanya kan, kok malah menjelaskan, mau nginjilin kami di sini? Sebentar, kalau orang belum Teman-teman, ini tanda-tanda belum dikit tadi kan kayaknya. saya udah diem. Tanda-tanda dikik nih kayaknya. nih. Tanda-tanda, mau dikik kan udah tahu mau dikik kapan, ya kan? Nah, Ya, jam berapa Ibu dikik? Menit Ibu, keberapa Ibu kapan saya dikik? kick Ibu Cuma coba kick aja. menit keberapa saya akan kick Ibu. Nah, ini nggak tahu kan? kan? sama saya ya. Nggak expect kan saya ya? Nggak expect kan saya yang paling sabar, justru saya yang nendang. Soalnya parah gitu loh nalarnya Ya kan? itu. Ya, Karena betul yang nggak? segitu banyak loh, nggak paham, bayangin coba. Yang ngancem Bang Rizal, tapi yang nendang saya. Nggak expect kan? Enggak gini Bang, saya Iya nggak? Bang Rizal yang ngasih ini tanda-tanda, saya yang nendang tuh. saya khawatir ibu ini menganggap bahwa Nabi Isa ini sudah diberitahu oleh Allah bahwasanya nanti kamu turun ya tanggal sekian Ya menit anjing sekian. kalian Iya. Itu Bu. kayak anjing. Enggak kayak gitu. Aduh, takut Royok nih, ya. kasih banget nih. Waduh. Enggak kayak gitu Kasih. ya Ini Bu. tanda-tanda Kasih sekali tanda-tanda itu. kerasukan setan tuh. Kasih. Jadi tanda-tanda kerasukan. Kudus. Bang Jib, kalau tanda-tanda kerasukan setan, Bang Jibril tahu nggak kalau Bang Jibril kerasukan setan? Ya orang tadi kira-kira tahu nggak kalau dia kerasukan setan? Enggak, dia nggak tahu Padahal- itu. Dia nggak tahu. Dia tahu tanda-tandanya, tapi dia nggak tahu dia kerasukan setan. Di malam. Aduh, parah. Nah, kita lanjut. Jadi gini, si kakak tadi sebenarnya pengen menuhankan Nabi Isa. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita ikhlas. Gini aja dong, Kak. Kita make and deal aja deh. Kita win-win solution aja. Ya udah deh, anggaplah Nabi Isa tahu banget kalau dia adalah hari kiamat, dia menghakimi. Udah, sepakat ya, Kak ya? Tuhan kakak Nabi kami, Tuhan kami adalah Tuhannya kakak. Jangan saling ganggu, kakak pulang ke rumah, kami di sini. Udah ya kak ya? Ya, are you understand my sister? Ya, your God is our prophet. Understood. My God is your God. Your God is God. Apa bang? Your God is our prophet. Enggak, saya Tuhan- naik tadi Tuhan karena mau diangkat Al-Quran dalam bahasa Inggris. Al-Quran dalam bahasa Iya. Inggris itu lebih kalau menurut saya lebih akurat daripada lebih dipahami, lebih akurat ya. lebih akurat dibanding bahasa Indonesia. Kaget bang, aku dibilang mana ada kata begitu, dia yang menjadi menghakimi seluruh alam. Terus ditanya, lu mana? Aku goblok-goblok gini kan tahu sedikit-sedikit bahasa Inggris kan, walaupun nggak paham banget. Nah, Dia masih komen tuh, makasih Tuhan Yesus diakui sebagai tanda yang mengetahui hari kiamat. Iya, Burj Khalifa. iya udah. Burj Khalifa Iya, gedung iya. di gedung di itu juga Tuhan juga tuh. itu tanda juga. Iya. Berarti dia sama sama Yesus tuh. Selevel sama Dajjal Yesus dan itu Ma'juj juga juga. tanda akhir Dajjal tuh, kiamat. tanda-tanda Dajjal. tuh. Iya, Dajjal Dajjal sama yang Ya'juj Ma'juj tuh. menyamakan dia dengan Dajjal.
Ya'juj Ma'juj tuh sama kayak Tuhannya tuh. Tapi Iya, tadi tanda ibu kan kiamat. sempat nanya ya kenapa harus Nabi Isa yang turun. Ada di sebuah hadis. Nah, ini kita kenapa jawab Nabi nih. Isa yang turun karena ya buat memotong salib. Nggak, kita jawab itu perlu kita jawab tuh. Jadi pertanyaannya kenapa bukan Allah yang jadi tanda? Inilah kebiasaan orang pagan, pengen Tuhan diatur sama mereka. Pokoknya Tuhan deh yang turun, kita nggak terima kalau manusia biasa. Pokoknya Tuhan ya. Inilah kesombongan, keangkuhan manusia yang mau Tuhan itu seperti kehendak dia. Pokoknya kita nggak mau Nabi, pokoknya Tuhan yang harus turun ya. Ini yang sama juga disampaikan Bani Israel dalam surah Al-Baqarah nih. Wa iskultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah. Ya Musa, kami tidak akan beriman kepada Tuhanmu sebelum kami melihatnya. Ibu tadi menunjukkan sifat Bani Israel banget ya, yaitu apa? Ular beludak. Kenapa ular beludak? Saya datang ke sini mau diskusi kasih, ya kan? Kan gitu tuh. Tapi ketika kita jelaskan, dia mendengarkan untuk membantah dengan ketidaktahuan dan logikanya sendiri. Sudah kita kasih ilustrasi, sudah kita kasih analogi, dia masih mau memaksakan. Sementara kita akhirnya make and deal nih, win-win solution. Ya udah, berarti Tuhanmu nabi kami. Tuhanmu nabi kami, Tuhan kami adalah Tuhan dari Tuhanmu. Selesaikan perkara. Silakan Tuhan ke Nabi Isa, kita mah ikhlas, nggak ada masalah. Ibunya masih kejang-kejang. Katanya Nabi Isa tahu tentang hari kiamat. Di mana, Bu? Ayatnya yang nggak ada kok. Jangankan Nabi Isa, Yesus saja nggak tahu hari kiamat nih dalilnya. Perkara hari kiamat. Ini kadang-kadang nggak ada dalil Yesus tahu hari kiamat, nyari di Al-Qur'an nih. Ya. Nih, hari kiamat anak nggak tahu nih. Yesus saja nggak tahu, kok Nabi Isa pula yang tahu. Kadang Iya. bingung ya, yang tahu justru Nggak, dan lebih tahu Nabi Muhammad loh. Saya contohin tadi ada di Sahih Muslim nomor 9. Kalau Rasulullah begitu ditanya apa itu hari kiamat dan apa tanda-tandanya, Rasulullah menjawab, apabila seorang budak melahirkan anak tuannya dan kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, pengembala kambing namun bermegah-megah dalam membangun bangunan, itu tanda-tanda yang Iya. diberikan oleh Rasulullah. Bahkan boleh dikatakan Nabi Muhammad lebih tahu ya Bang tentang, karena Nabi Muhammad memberikan informasi itu semua. Jelas, Ini loh jelas. tanda-tandanya gitu. Iya, Nabi Isa cuma diturunin doang jadi tanda, bukan berarti tahu. Nih, Anda tuh lebih nih saran saya buat Madam, beralihlah menjadi penyembah Nabi Isa. Ngapain nyembah Yesus? Nabi Isa tahu tentang kiamat menurut Anda, tapi Yesus nggak tahu nih. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak tahu, hanya Bapak sendiri. Nah, mending pindah Bu, mending sembah Nabi Isa daripada Yesus. Nabi Isa ibu tuduh tahu hari kiamat, walaupun kita udah lurusin nggak percaya, ngotot, ya udah nggak apa-apa. Sembah Nabi Isa aja ketimbang nyembah Yesus, ngapain nggak tahu hari dan kiamat tuh Bu? saya udah analogi paling enteng tuh. Kalau kita bisa berdua bahasa atau tiga Iya. bahasa atau 4 bahasa, itu tanda-tanda kita pintar. Kita nggak tahu kita pintar. Sama kayak ada orang nih, Ternyata saya nggak yakin pintar. Bang Rizal bisa bahasa Jawa nggak? Sedikit. Nah, itu tanda-tanda IQ abang di atas average, bisa 2-3 bahasa. Tuh, itu tanda-tanda, bukan. Aku bisa 3 bahasa juga kok, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Ternate, aku udah bisa sekarang. Aku bisa 4. Aku bisa Indo, Malay, Inggris, Prancis. Lagi belajar Arab. Aku lagi belajar bahasa Spanyol. Ya pada intinya Sama bahasa konversi dan bahasa Inggris itu nggak menutup kapasitas menutupi Betul. kapasitas ibu ya gitu. Betul. Jadi walaupun netizen mungkin ada yang nggak tahu, tapi yang tahu akan mentertawakan juga kok Bu gitu. Karena saya pribadi kebetulan Ya, SMA jurusan bahasa, saya mempelajari bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, dan saya mendengarkan itu tertawa dari dalam hati saya. Cuman kan saya menghargai Bang Jibril sedang menerangkan ke ibu, tapi ya kok ibu gitu dalam hati saya gitu. Ya udahlah, daripada kasihan netizen